Selamat siang pemirsa seribu.com. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wana Friensa, wartawan.com yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Saat ini kita akan melaporkan perihal kasus tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban meninggal dunia di wilayah Kisamping. Selamat sore, sahabat-sahabat media, presilis teman-teman dari Waris Selatan Kisamping. Indra Arya Yudhaya. Pada sore hari ini kami jajaran Polres Selatan bersama dengan Bapak Wakapolres, para kabak, kemudian jajaran Reskrim Polres Selatan akan melakukan kegiatan menyampaikan press release berkaitan dengan pengungkapan tindak pidana yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 berkaitan dengan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa milik orang lain, di mana kejadiannya kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau kurang lebih pada jam 1 siang di Desa Muara Payang, Kecamatan Kisamping, Kabupaten Bengkulu Selatan, di mana tersangka H ini telah menghilangkan nyawa korban dengan inisial R. Adapun tindak pidana ini terjadi berdasarkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Satreskrim Polres Bengkulu Selatan, ketersinggungan dari tersangka H, di mana tersangka H merasa dirinya dipelototi ataupun diperlakukan tidak menyenangkan dalam bentuk tatapan mata, sehingga yang bersangkutan kemudian mengambil parang miliknya dan melakukan pembacokan terhadap korban R, di mana korban R ini dibacok 3 kali. Yang pertama dibacok di leher, kemudian punggung sebelah kiri belakang, dan yang terakhir bagian belakang kepala sebelah kiri. Atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka H ini, korban kemudian mengalami pendarahan dan pada akhirnya korban meninggal dunia. Tersangka H kemudian melarikan diri dan yang bersangkutan setelah dilakukan kegiatan penyelidikan oleh jajaran Polsek Kisamping, yang bersangkutan diamankan oleh kepala desa di sana. Kemudian kita bawa ke Mapolres untuk penyidikan lebih lanjut. Untuk tersangka H, untuk sementara kita masih terus lakukan pendalaman dari saksi-saksi yang kita periksa. Kemungkinan besar nanti kita akan dapatkan fakta-fakta baru ataupun data-data baru hasil mengapa tindak pidana tersebut terjadi. Kira-kira demikian. Untuk korban yang tersangka ini kenal tidak, Pak? Berdasarkan keterangan dari saksi yang sudah kita periksa sebanyak kurang lebih 2 orang, menurut saksi tidak mungkin tidak kenal karena tersangka sudah mengontrak di daerah Desa Pulau Panggung, di mana si korban ini Desa Pulau Panggung, tersangka dari Desa Siring Agung, sudah selama 2 tahun. Untuk sementara, mengingat kita juga masih menunggu keluarga korban masih dalam kedukaan, nanti kita akan ambil keterangan dari pihak keluarga korban yang pada saat itu ada di TKP. Sementara pasal yang diterapkan, kita terapkan pasal 338 KUHP. Namun demikian, penyidik kita tidak serta-merta berhenti, terus melakukan pendalaman nanti terhadap saksi-saksi lainnya. Apakah ada kemungkinan dari 338 KUHP itu menjadi 340 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu merampas nyawa milik orang lain. Sementara 338, tapi tidak menutup kemungkinan berkembang menjadi 340.
Tersangka pada saat diamankan dia ada di kediaman kepala desa di Muara Payang, di Santinggi. Untuk barang bukti yang berhasil kita amankan ada kurang lebih 4. Yang pertama adalah kaos berwarna kuning milik korban yang sudah berlumuran darah. Ini kita perlihatkan kepada teman-teman media. Kemudian ada pakaian dalam merek Citimen dan celana pendek berwarna hijau yang juga berlumuran darah. Ini kita dapatkan dari korban. Sementara dari pelaku ataupun tersangka kita amankan 1 bilah parang kurang lebih panjangnya 51 cm. Inilah yang digunakan oleh tersangka untuk menghabisi nyawa korban H. Bagian milik korban. Kira-kira demikian press release pada sore hari ini. Terima kasih atas kedatangan rekan-rekan sekalian. Kita terus menghimbau sekaligus menghimbau kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Oku Selatan agar tidak cepat tersulut emosi apabila memang ada sengketa, salah paham, untuk diselesaikan dengan komunikasi yang baik antara dua arah. Mengapa demikian? Karena apabila melakukan suatu perbuatan yang jelas-jelas perbuatan tersebut diatur dalam kitab undang-undang pidana ataupun dari tindak pidana lainnya, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan beberapa pasal yang ada sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggar hukum atau tindak pidana. Demikian kira-kira rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah proses reform rilis untuk kasus dari Kapolres Oku Selatan didampingi oleh Kapolres Pangkoliwan dan Kasih Humas AP Jawa Sapri dan jajaran yang dilakukan pada Senin sore hari ini. Sudah duluan. Nah, begini kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.